Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kanti-kanti semua masih menyaksikan Kabar Jambi, edisi Sabtu 2 Desember 2023. Nah, ya ni Ana. Tapi saya tengok-tengok dari tadi kau dah sebelum kita mulai, Raihan kau bentuk yang lesu ni kan. Pada awal bulan biasa tu senang baru masuk transferan kan awal bulan biasa tu. Iya nih Pi. Perasaan tuh baru kemarin. Hmm. Gaji tuh baru masuk rekening. Kalau sekarang nih kok lah habis bae, lah kosong rekening. Baru tengok kok kosong macam tu ya. Iya. Jangan-jangan mam tadi tu sebelum tidur dah scroll-scroll HP dak sengaja tercheck out di toko rentu belanja dak. Kayaknya iyo nih, jangan-jangan sebelum tidur tuh Iko nih scroll tuh kan atau check out pula Jano Cinos 3. 3 pula bukan sikok wajar lah habis dia tu dak terasa. Nah, untungnya beda warna. Oh beda warna. Nah, Rani, kira-kira informasi penting apa nih yang bakal kita sampaikan ke kanti-kanti pada hari ini? Oh, banyak menarik dia informasi hari ko Rehan yo. Ya. Jadi tim dalam kita lah nyapi informasi penting dan menarik untuk kanti-kanti di antaranya pasokan berkurang, harga kebutuhan pokok naik. Nah, dan juga debit air sungai meningkat, warga di bantaran sungai diminta waspada banjir. Nah, terkait dengan pemilu lagi, Polres Tanjung Jabung Timur mesti bersikap netral pas pemilu lagi. Nah, macam mana informasi selengkapnya bersama saya, Kekani Utari. Dan saya Rehan, inilah Berkabar Jambi selengkapnya. Dan kabar pertama, kanti-kanti berkurangnya pasokan berbagai komoditi perkebunan akibat musim kemarau berdampak pada naiknya harga sejumlah komoditi bahan pangan macam cabai merah, bawang merah dan beberapa jenis sayuran. Musim kemarau tak cuma menyebabkan kekeringan tapi juga mengakibatkan kenaikan sejumlah komoditas bahan pokok di Kabupaten Merangin. Kayak komoditas cabai di pasar tradisional Kota Bangko, cabai merah yang semula dijual Rp48 hingga Rp50.000 kini naik jadi Rp80.000 per kilogramnya. Harga cabai hijau jadi Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya kisaran Rp20 hingga Rp25.000 per kilogramnya. Cabai rawit Rp65.000 per kilogram dari sebelumnya kisaran Rp30 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai telah terjadi sejak sebulan terakhir. Kelangkaan pasokan dari daerah-daerah penghasil diakui pedagang jadi salah sikok pemicu mahalnya harga cabai di pasaran. Meroketnya harga cabai mempengaruhi penurunan omset dan daya beli masyarakat. Ini udah berapa bulan ini makin naik. Penyebab kenaikan apa? Ya karena faktor kemarau kemarin. Gagal panen. Kalau penjual pembeli ya pengaruh juga, pengaruhnya itu ya biar yang biasanya beli 1 kilo ya tinggal setengah kilo, yang beli seperempat, yang beli setengah kilo tinggal seperempat. Pembelinya tetap aja, cuma daya belinya itu lemah. Kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah yang harganya Rp28 hingga Rp30.000 per kilogramnya dari sebelumnya Rp18 hingga Rp25.000 per kilogram. Tomat Rp10.000 per kilogram dari sebelumnya Rp4 hingga Rp5.000 per kilogram. Serta sawit bulat lah Rp10.000 dari sebelumnya Rp4.000 per kilogramnya. Sementara yang masih stabil cuma bawang putih di kisaran Rp32 hingga Rp35.000 per kilogram. Dan kol di harga Rp5.000 per kilogramnya. Ramadan Cebita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti masih mengenai harga yang naik. Harga cabai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum ada tanda-tanda penurunan. Bahkan sejak sepekan masih di kisaran Rp80.000 per kilogram. Mengantisipasi hal itu, pemerintah kabupaten akan mengadakan pasar murah. Tingginya harga cabai di pasaran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak beberapa hari belakangan menjadi persoalan serius yang tengah dihadapi masyarakat. Bahkan sepekan lebih harga cabai mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Kepala Disperindak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Muhammad Awaludin mengatakan, harga cabai menunjukkan penurunan. Hal itu disebabkan kurangnya pasokan cabai dari beberapa produsen, termasuk Pulau Jawa, Bengkulu, Padang, dan Kerinci.
Situasi iko tentu akan menjadi beban tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terutama pasca pandemi COVID-19 yang baru berlalu. Solusi yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni secepatnya mengadakan operasi pasar murah di awal bulan Desember mendatang. Dengan intervensi cabai ini memang kenapa harganya tinggi, karena memang cabai ini memang pasokan dari luar Jambi itu masih sedikit sebenarnya. Nah, mudah-mudahanlah dengan kenaikan cabai ini tidak naik lagi, mungkin bisa kita harapkan kawan-kawan di Provinsi Jambi, sekarang Provinsi Jambi khususnya bisa dapat mengantisipasi ini dengan mendatangkan seperti yang sudah dengan mendatangkan cabai dari luar daerah. Sementara untuk harga kebutuhan pokok lainnya masih berada pada harga yang normal. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Oh macam tuh Retio, jadi di mana-mana tuh emang harga bahan pokok lagi naiknya lah, dak yo. Apalagi harga cabai tadi yo pantas lah pagi tadi mak saya belanja tuh biasa balik-balik belanja tuh banyak sangke isi banyak beragam. Kok dikitnya lah cuma masih kok sangke isi dikit juga. Ayo pantas pula, mama saya tuh tadi pagi masak bikin sambal cabai tuh lah kok banyakkan airnya. Ternyata itulah harga tuh naik, beli seon sekarang setengah on baik. Banyakin airnya, sama banyak iyo. Bingung pula ada masak sambal ikan apa masak apa kok ikan apa ikan kuah. Karena tadi harga mahal tadi cabai. Jadi kita semoga lah harga bahan pokok kok tetap stabil walaupun menjelang Natal dan Tahun Baru dak yo. Nah, kita beralih pula kok ke kabar selanjutnya kanti-kanti ketinggian debit air Sungai Lembo Tembesi yang berada di wilayah Kabupaten Sarolangun terus meningkat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat minta warga untuk mewaspadai banjir. Debit air Sungai Lembo Tembesi yang dialiri Sungai Batang Limun dan Batang Sungai Batang Asai saat itu ketinggiannya terus meningkat akibat di hulu sungai terus diguyur hujan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun Solahuddin Nopri mengatakan, berdasarkan pantauan dari tim reaksi cepat BPBD, dalam beberapa hari terakhir, debit air Sungai Lembo Merangin mengalami kenaikan, sehingga potensi bencana banjir bisa terjadi di sejumlah desa yang rawan dilanda banjir. Jaga hidrometeorologi, jaga banjir. Kita dalam waktu dekat akan rapat koordinasi untuk menentukan kita lihat situasi dan cuaca. BPBD Sarolangun berharap kepada seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dini terhadap bencana banjir. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti dipengaruhi El Nino yang melanda wilayah Muara Jambi, puncak musim hujan pada tahun itu mundur dari prediksi awal yang diperkirakan oleh BMKG Stasiun Klimatologi Jambi. Puncak musim hujan pada tahun ini mundur dari prediksi awal yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi. Sebelumnya BMKG memprediksi awal puncak musim terjadi pada desarian pertama bulan Desember. Mundurnya puncak musim hujan itu dipengaruhi kondisi El Nino yang terjadi pada tahun 2023. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sri Utami Widyastuti mengatakan, BMKG nak ngupdate balik kapan wilayah Muara Jambi berada pada puncak musim hujan di akhir desarian 1 Desember. Prediksi puncak musim hujan kita prediksi kemarin di bulan Desember awal. Tetapi karena di tahun ini memang kita masih terpengaruh oleh El Nino yang akan terjadi hingga akhir Desember tahun 2023, jadi puncak perkiraan musim hujan kita sedikit mundur. Nanti kita akan terus update di sosial media kita dan mohon Bapak Ibu untuk terus mengikuti. BMKG Stasiun Klimatologi balik ngeluari peringatan dini bagi masyarakat Muara Jambi untuk 3 hari ke depan. BMKG memprediksi terjadi cuaca ekstrim yang bakal melanda Muara Jambi pada siang dan malam hari. Cuaca ekstrim tersebut berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Nah, musim hujan ko untuk kanti-kanti yang tinggal di daerah bantaran sungai tu waspadonian lah karena potensi banjir dak ya, dan juga semoga kanti-kanti yang wilayahnya tu jadi langganan banjir pas musim hujan kita doakan semoga dak kena banjir dak ya. Dan juga kanti-kanti jangan nak beranjak dulu karena yang habis nak nempuh ko kami akan balik hadir dengan informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, Bawaslu minta masyarakat turut awasi politik uang. Terima kasih kanti-kanti masih nonton Berkabar Jambi. Nah, kabar terkait jelang pemilu 2024 lagi pula kok ha. Jadi selain ASN, kepolisian juga diminta bersikap netral pas pemilu 2024 lagi. Sanksi tegas bakal nanti personel kepolisian kalau terlibat dalam politik praktis jelang hingga pelaksanaan pemilu tahun 2024 lagi. Berbagai tahapan pemilu 2024 telah dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Tak hanya melakukan imbauan kepada ASN untuk bersikap netral, KPU dan Bawaslu juga meminta personel Polri untuk bersikap netral pada pemilu 2024. Kepala Bagian Operasi Polres Tanjung Jabung Barat AKP Julius Sitepu mengatakan, meski hanya bersifat imbauan, namun seluruh personel Polres Tanjung Jabung Barat harus memahami dan mentaati peraturan pemilu yang telah ditetapkan. Sanksi tegas menanti anggota Polri yang terlibat politik praktis pada pemilu 2024 mendatang. Kapolri secara tegas telah menyampaikan sikap netralitas pada pesta demokrasi pemilu tahun 2024. AKP Julius Sitepu menambahkan, dalam menjalankan tugasnya, Polri memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran dan keamanan jalannya pemilu. Selainlah melakukan simulasi Sispam Kota, Polres Tanjung Jabung Barat juga melakukan pengamanan logistik pemilu di gudang penyimpanan logistik KPU Tanjung Jabung Barat. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti Bawaslu Kota Jambi meminta masyarakat turut mengawasi politik uang atau money politik pada pemilu 2024. Kalau peserta pemilu menggunakan uang untuk dipilih, masyarakat bisa melaporkan ke Bawaslu. Jelang masa kampanye pemilihan umum legislatif 2024, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Jambi minta masyarakat untuk turut mengawasi adanya politik duit yang termasuk dalam pelanggaran pemilu. Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Kota Jambi Alamsyah mengatakan, Bawaslu lang informasi kepada peserta pemilu legislatif supaya tidak gunakan politik duit. Masyarakat juga diminta tidak menerima duit dari peserta pemilu. Bawaslu juga nak melakukan pengawasan dan buka posko pengaduan pas masa kampanye, sehingga masyarakat bisa segera melapor ke Bawaslu Kota Jambi terkait pelanggaran yang terjadi. Bawaslu juga menggandeng sejumlah instansi terkait untuk mengawasi politik duit, sehingga pelaksanaan pemilu 2024 bisa berjalan lancar, aman, damai, serta jujur dan adil. Mengundang partai politik terkait kemarin ketika penertiban APS berkaitan dengan APK, itu kita mengundang partai politik untuk menertibkan APS berbau APK tadi. Nah, sekalian kami sampaikan di situ bahwasannya terkait dengan money politik ini kami sampaikan, jangan ada peserta pemilu ini yang melakukan money politik gitu. Masa kampanye pemilihan umum legislatif dimulai pada 28 November 2023 sesuai dengan agenda atau tahapan pemilu dari KPU RI. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih pula ke Kabupaten Muaro Jambi. Ganti-ganti pada pemilu serentak, KPU Muaro Jambi cuma fasilitasi APK bagi calon presiden, DPR RI dan DPD RI. Untuk pemasangan cuma di Sikok TT, yakni di kawasan ibu kota Kabupaten Muaro Jambi.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi fasilitasi pencetakan dan pemasangan alat peraga kampanye bagi peserta pemilu tahun 2024. APK yang difasilitasi KPU daerah cuma bagi calon presiden dan wakil presiden. Habis itu calon legislatif tingkat pusat atau DPR RI dan DPD RI. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan, APK yang difasilitasi KPU berukuran 6 x 4 meter dan dipasang cuma di Sikok Tete, yakni di RT 8 Kelurahan Sengeti Kabupaten Muaro Jambi. Desain APK Capres dan Cawapres diterima KPU daerah langsung dari KPU RI. Sesuai dengan KPT 1621 bahwa KPU hanya memfasilitasi satu buah APK untuk pasangan calon presiden masing-masing nomor urut 1, 2, dan 3. Kemudian untuk DPR partai politik RI tingkat pusat, kemudian untuk calon DPD. DPR provinsi? Untuk DPR provinsi sama DPR kabupaten itu tidak difasilitasi di KPU kabupaten. Sedangkan untuk desain alat peraga kampanye untuk DPR RI dan DPD RI diterima dari KPU Provinsi Jambi. KPU juga ingati kepada peserta pemilu lokasi yang dilarang untuk pemasangan APK, di antara tempat ibadah, pendidikan, fasilitas punya pemerintah, dan jalan protokol. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti masih mengenai pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh lah menerima beberapa pendistribusian logistik pemilu tahun 2024 dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Logistik yang diterima terdiri dari segel, kotak suara, dan segel plastik serta bilik suara. Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh lah menerima beberapa logistik pemilu untuk tahun 2024 lagi. Logistik yang lah sampai di Kota Sungai Penuh disimpan di gudang punya KPU. Logistik yang lah sampai di gudang KPU Kota Sungai Penuh terdiri dari segel sebanyak 28.866 buah, kotak suara sebanyak 1.521 unit, bilik suara sebanyak 1.186 buah, tinta sebanyak 608 unit. Dari jumlah itu terdapat logistik pemilu yang mengalami kerusakan, di antara 13 kotak suara dan baru diganti sebanyak 3 unit. Komisioner KPU Kota Sungai Penuh, Ais David Lendra mengatakan, hingga kini pihaknya masih tunggu pendistribusian surat suara dan kekurangan logistik yang dibutuhi. Untuk logistik pemilu 2024 ini, alhamdulillah bisa nanti dicek di gudang itu yang belum ada itu surat suara. Kalau bilik kemarin itu terakhir ada penambahan 38, insya Allah sudah cukup, itu kan dari total yang dibutuhkan. Memang ada beberapa logistik kita itu yang sempat kita terima dalam kondisi yang tidak bagus ataupun rusak. Diharapkan kekurangan dan logistik yang dibutuhi untuk pemilu serentak bisa secepatnya dikirim oleh pihak terkait supaya tidak ganggu jalannya tahapan pemilu serentak. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, tak kasutnya lagi bentar lagi pemilu 2024 kok dan juga udah berbagai tahapan lah dilakukan oleh para penyelenggara pemilu. Macam tadi itulah distribusi logistiknya. Nah, ganti-ganti saya himbau kita jangan sampai kena money politik tu tak bekal agak pemimpin kita ni. Iya, karena duit tak seberapa, tapi untuk masa depan kita lagi kan masa depan negara kita dengan duit tak seberapa tu. Jadi kita harus milih dengan yang sesuai dengan hati nurani kita lah dak ya. Betul. Nah, ganti-ganti semua tetaplah bersama Berkabar Jambi karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting lainnya. Di antaranya progres jalan tol Trans Sumatera Jambi lah nyampe 37%. Terima kasih ganti-ganti masih tetonggok nonton Berkabar Jambi. Dan ganti-ganti resmi disetujui DPRD dan pemerintah Provinsi Jambi anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jambi tahun anggaran 2024 resmi disahi sebesar 5,1 triliun rupiah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi bersama pemerintah resmi ngesahi anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jambi tahun anggaran 2024. Berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRD yang disampaikan Kamaluddin Hafiz, pendapatan daerah untuk tahun 2024 disepakati sebesar 4,6 triliun rupiah. Sementara untuk alokasi belanja daerah disepakati senilai 5,1 triliun rupiah dengan total definisi nyampe 513 miliar rupiah. Mewakili pemerintah Provinsi Jambi, Gubernur Al-Haris mengucapi terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah bekerja keras menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan APBD 2024. Pada proses pembahasan yang telah dilaksanakan, pemerintah memahami banyaknya kebutuhan pembangunan yang harus dilaksanakan di tengah kewajiban pemenuhan mandatory spending, termasuk hibah pelaksanaan pilkada, serta pelaksanaan program-program LPJMD yang harus dikawal dan dicapai. Pemerintah Provinsi Jambi bakal terus bekerja keras dalam meningkati kesejahteraan masyarakat untuk nyiptai kondisi yang kondusif sehingga bisa bersama-sama ikut serta melaksanakan pembangunan untuk ngecii kesenjangan antar wilayah. Sangat memahami banyaknya kebutuhan pembangunan yang harus dilaksanakan di tengah kewajiban pemenuhan mandatory spending, termasuk pemenuhan SPM hibah, pelaksanaan pilkada, serta pelaksanaan tahun ketiga program-program RPJMD tahun 2021-2026 yang harus dikawal dan dicapai. Kondisi ini tentu saja membutuhkan kesepakatan solusi yang tepat untuk penyelesaiannya. Gubernur berharap kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif bisa terus terjalin untuk mempercepat penyelesaian target-target pembangunan daerah. Pada pengesahan APBD yang disepakati oleh seluruh fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi, alokasi belanja untuk tahun 2024 meningkat dari nota pengantar rancangan APBD yang sebelumnya diusuli 4,9 triliun rupiah. Randy Alta, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti pekerjaan fisik, ruas jalan tol Trans Sumatera Jambi terus berproses positif. Hingga akhir November, realisasi pekerjaan tol Jambi telah mencapai 37%. Pengajuan pembangunan ruas jalan tol Trans Sumatera Sesi 3 Jambi terus berjalan positif. Bahkan pengajuan PC di lapangan telah dilakukan dan terus berprogres. Kepala Satker Pembangunan Jalan Bebas Hambatan PJBH Provinsi Jambi, Benny Kristiawan mengatakan, hingga akhir November 2023, pengajuan PC tol di sesi 3 telah nyampe 37%. Angka itu melebihi target yang ditentui. Pengajuan ruas jalan tol sepanjang 15 km lebih dilakukan secara serentak. Dimulai pekerjaan pemancangan, penimbunan, dan pekerjaan underpass. Sejauh itu belum ada kendala yang berarti di lapangan dalam percepatan pekerjaan jalan tersebut. 6 bulan masuk bulan ke-6. Saat ini kita sudah mengerjakan pekerjaan pile slab, terus kemudian timbunan, galian, terus kemudian pekerjaan underpass, terus box culvert, termasuk pembuatan jalan akses sudah kita mulai kerjakan. Ruas jalan tol sesi 3 itu ngubungi Jambi ke Betung, Sumatera Selatan dan bakal ngubungi Jambi ke Rengat. Ditargeti pengajuannya bakal selesai hingga pertengahan tahun 2024 lagi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti sampai di siku dulu kami ngawani ganti-ganti dalam Berkabar Jambi. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Kairani Utari. Dan saya Rehan. Mewakili kabar kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.